Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa, wa sahbi ahlil wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kajian kitab Wasiyatul Mustafa kita mulai, terlebih dahulu marilah kita buka dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, dan menarik keberkahan-keberkahan hidup kita, baik di dunia, lebih-lebih kehidupan nanti di akhirat kelak. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyyin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti ajmain. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la tal'an musliman wala dabbatan fatarji'ul la'natu alaik. Wahai Ali, janganlah kamu melaknat seorang muslim. Janganlah kamu mengutuk orang Islam. Jangan pula mengutuk binatang yang melata. Sebab kutukan itu akan kembali kepadamu. Pesan singkat dari Nabi kepada Sayyidina Ali ini, larangan keras untuk mengutuk orang Islam. Bahkan mengutuk hewan melata, binatang yang melata di permukaan bumi ini dilarang. Karena ketika kutukan, laknat itu keluar dari lisan seseorang, ia naik ke langit. Begitu sampai di langit, pintu langit itu tertutup. Laknat kutukan itu tidak bisa masuk, tidak bisa naik lagi. Otomatis ia akan kembali ke bumi. Jika seseorang yang dikutuk itu kemudian layak mendapatkan kutukan tersebut, kutukan itu akan mengenainya. Jika tidak, kutukan itu kembali kepada orang yang mengutuk. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ciri orang yang beriman adalah dia tidak pernah mengutuk. Dia juga tidak keluar dari lisannya omongan-omongan yang keji, omongan-omongan jorok, cakap kotor, dan seterusnya. Dan kita tahu bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diutus tidak untuk melaknat, tapi justru pembawa rahmat untuk seluruh alam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, larangan ini, ancaman ini didukung oleh hadis yang lain, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang suka melaknat
dia tidak diterima syahadatnya. Apalagi melaknat orang-orang yang jelas keislaman dan keimanannya. Orang yang suka melaknat, syahadatnya tidak akan diterima. Bahkan ia tidak akan mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Oleh karena itu, pesan Nabi kepada Sayyidina Ali ini, janganlah gampang-gampang melaknat. Janganlah asal ngomong dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sufi mengajarkan jika ini bukan berarti yang bersangkutan melaknat, bukan. Istilah lain kualat misalkan begitu. Setiap orang yang barokai, mendatangkan keberkahan buat orang lain, ia juga mendatangkan kualat bagi orang. Artinya, wong nek barokaiku sekaligus ngualati. Nah, para sufi mengajarkan ketika ada salik yang kemudian orang lain kualat sebab dia, misalkan begitu. Dia nggak ngapa-ngapain, kemudian disakiti dan seterusnya, dia tidak balas, tapi kemudian menyebabkan orang lain kualat, dan dia tahu itu. Nasihat dari para sufi, para masyaikh, thariqah, jangan senang. Ketika dirimu menyebabkan orang lain kualat, jangan senang. Sebaliknya, ketika dirimu mendatangkan keberkahan bagi orang lain, janganlah itu dinisbatkan kepada dirimu. Nah, sebegitunya, apalagi kemudian sampai melaknat, mengutuk, mendoakan jelek kepada orang lain, jangan. Mendoakan, mengutuk, melaknat, jelek kepada orang lain, kepada muslim, kepada binatang melata saja tidak boleh. Termasuk mendoakan jelek, melaknat, mengutuk dirinya sendiri. Ini juga tidak boleh. Oleh karena itu, masih terkait dengan wasiat sebelumnya, Nabi terus berpesan, kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita, agar jangan sampai keluar kalimat-kalimat, kata-kata yang itu bernada atau berbau, berisi tentang kutukan, laknatan. Seperti apapun mereka. Bukan hak kita melaknat seseorang. Bukan hak kita menghukum seseorang. Bukan hak kita menilai seseorang itu baik dan buruk. Allah yang menilai atau yang akan membalas, yang mengadili atas kesalahan, dosa seseorang. Jika kita mendasarkan seperti itu, niscaya tidak akan pernah keluar dari mulut kita, dari lisan kita, ungkapan-ungkapan yang bernada, berbau, melaknat seseorang, mengutuk seseorang, bahkan mengutuk diri sendiri. Semoga melalui pesan Nabi kepada Sayyidina Ali ini, kita menjadi tahu, menjadi sadar bahwasannya amatlah berbahaya
efek dari kutukan yang keluar dari lisan seseorang. Karena tidak ke siapa-siapa kembalinya. Kembalinya juga ke yang mengutuk lagi. Dalam pesan ini sebaliknya, kita justru diperintahkan bagaimana agar kita bisa mendatangkan manfaat keberkahan buat orang lain. Karena dengan mendatangkan manfaat, mendoakan kebaikan kepada orang lain, ujung-ujungnya kebaikan itu sampai juga ke kita. Jika kita cerdas, kita berpikir sehat, apa untungnya kita mendoakan jelek kepada orang lain? Apa untungnya kita melaknat seseorang? Sebaliknya, apa ruginya kita mendoakan baik kepada orang lain? Karena doa, salah satu doa yang diterima oleh Allah adalah ketika seseorang mendoakan orang lain, sementara yang didoakan tidak pernah tahu. Dan yang mengamini doa orang tersebut adalah para malaikat. Ketika si A mendoakan si B tidak tahu bahwa ia didoakan oleh si A dengan berbagai doa kebaikan. Saat itu pula malaikat berdoa untuknya. Dan kita tahu sifat karakter malaikat itu adalah ia tidak punya sifat membangkang. Ia senantiasa melaksanakan perintah, menjalankan perintah dengan sebaik-baiknya. Nah, kita tahu bahwa doa malaikat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita biasakan lisan kita berbicara, bercakap yang baik-baik saja, bercakap yang hak, yang benar, yang diridhai oleh Allah, dan kita latih terus-menerus agar setiap kali kita mengucapkan ucapan yang kotor atau kita mengutuk, mendoakan yang tidak baik kepada seseorang, ini segera kita minta ampun kepada orang, kita minta ampun kepada Allah, kita ganti dengan doa-doa yang baik. Dengan demikian, semoga Allah senantiasa memberikan daya dan kekuatan kepada kita, diberikan kemampuan untuk menjaga lisan kita, untuk menjaga hati kita, dan seluruh organ tubuh kita, untuk senantiasa diarahkan ke arah kebaikan. Kita mohon kepada Allah agar hati kita dan seluruh organ tubuh kita condong kepada kebaikan dan kebenaran. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadi sholihin al muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.